Yayasan Hijabers Sulawesi Utara bekerja sama dengan Yakesmas Sulawesi Utara, melakukan kegiatan atau program kemanusiaan dengan tema trauma healing, bersama anak-anak korban erupsi Gunung Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024. Acara tersebut dilaksanakan di salah satu restoran Hoka Hoka Bento yang terletak di kawasan Megamas, dan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Yayasan Hijabers Sulawesi Utara Faujia Stella Pakaya Sarjana Ekonomi, Kepala Cabang Yakesmas Sulawesi Utara Anggono Prasetyo, anggota dan para pengurus Hijabers Sulawesi Utara. Hijabers ini adalah salah satu organisasi muslim di kalangan ibu-ibu muslimin yang ada di Sulawesi Utara, yang sangat berkesan di kegiatan peduli kasih ini. Para korban erupsi Gunung Ruang ini semuanya warga Sitaro yang beragama Kristiani. Saat diwawancarai Ketua Hijabers Sulawesi Utara Faujia Stella Pakaya mengatakan, bahwa kami tidak melihat atau memandang suku ras agama, kami hanya ingin membantu para korban yang tertimpa bencana. Dan kami dari Hijabers berharap kepada korban bencana ini khususnya anak-anak bisa berbahagia dengan kegiatan ini. Bukan itu saja, Hijabers juga mengundang para mahasiswa psikolog untuk menghibur anak-anak, dengan memainkan games, dan terlihat jelas kerja sama Hijabers dan Yakesma juga mahasiswa psikolog ini berhasil menghibur anak-anak korban bencana. Selesai games, seluruh anak-anak mendapatkan bingkisan berupa makanan siap saji Hoka Hoka Bento, snack, alat menggambar dan tas sekolah. Dan hal yang sama disampaikan Ketua Panitia, bahwa trauma healing ini khusus untuk anak-anak korban bencana ini, agar mereka bisa ceria gembira kembali bisa dan bersekolah kembali dan mencapai cita-cita mereka, karena mereka adalah generasi-generasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini sahabat saya, Ketua Kepala Cabang Yakesmas Sulut, Bapak Anggono Prasetyo. Luar biasa, hari ini saya bahagia sekali karena kami bisa berkolaborasi untuk kegiatan kemanusiaan berbakti untuk negeri. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa bersama-sama hari ini. Ya, bersyukur semua. Bersyukur. Ada bahagia sore ini. Ada ada bahagia sore ini. Oke. Dan saya hormati teman-teman dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, ada Bang Pinkan yang mewakili. Saya juga bahagia sekali sore hari ini ada di Kawal. Kita di Kawal loh, ya Pak Babinsa, terima kasih sudah bersama-sama. Kemudian teman-teman wartawan, terutama sahabat-sahabat saya di Yayasan Hijabers Kawan Sulut. Mana ibu-ibu? Kalau ibu-ibu di sini? Ini yang ping-ping, yuk dari tempat pengungsian, ya. Kami semua berharap sore hari ini bahagia bisa ada di sini, kita bisa adik-adik sekalian, kita bisa bersama-sama membahagiakan mereka. Dan saya harus mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yakesma, ya, yang sudah bersama-sama kami. Kemudian terutama teman-teman Hijabers Kawan Sulut. Ayo hari ini kita mantapkan, kita niatkan hari ini kegiatan yang kita lakukan, kegiatan kemanusiaan dengan melakukan trauma healing hari ini, bentuk dari pengabdian kita untuk negeri, dan ini adalah investasi akhirat buat kita semua. Ya, semoga kami memohon doanya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menetapkan kami semua, kami khususnya ibu-ibu Hijabers Kawan Sulut ini istiqomah selalu dalam kebaikan. Ya, terima kasih. Yang kami inginkan hari ini adalah semua harus bahagia karena sudah kami siapkan ada giftnya, ada snacknya, ada makannya dan ada main-mainnya. Oke, terima kasih sekali lagi dan Mbak Mika bersama the gang, teman-teman mahasiswa psikolog semester 6. Guys, thank you ya. Nanti kalian yang akan memimpin mereka untuk bahagia. Mereka harus bahagia. Sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Baik,
perlu kami informasikan, jadi saudara-saudara kita yang saat ini kami sedang bersama sore hari ini 100% memang mayoritas mereka adalah kaum Nasrani. Nah, pertanyaannya Chandra, kami melihat ketika kami melakukan kegiatan kemanusiaan, ketika ada yang terkena bencana, ada yang terkena musibah, itu tidak perlu kemudian itu tidak perlu kami melihat bahwa ini mereka dari agama mana, suku yang mana. Jadi kami tidak memandang itu, dan kami melihat bahwa mereka semua adalah saudara kita yang wajib untuk mendapatkan empati kita, kemudian mendapat perhatian, dan ini salah satu bentuk kemanusiaan dan pengabdian untuk negeri dari komunitas Hijabers Kawan Wasulul. Dan memang untuk kegiatan trauma healing ini kami bekerja sama dengan sahabat-sahabat dari Yakesma, dan alhamdulillah puji Tuhan acara ini bisa terlaksana. Harapannya adalah saudara-saudara kita yang menjadi korban erupsi Gunung Ruang ini, mereka bisa bahagia sore hari ini ya. Mereka bisa menghilangkan trauma mereka, dan mereka bisa kembali dan bisa memulai kembali melanjutkan kehidupan mereka dan melanjutkan untuk anak-anak khususnya yang belum bisa melanjutkan pendidikan mereka. Oke, Ibu, tadi kan Ibu terlibat langsung nih melihat anak-anak gitu kan bermain dan lain sebagainya. Ini melihat antusias dari anak-anak ini seperti apa, Ibu? Ya, mereka saya melihat mereka bahagia sebenarnya ya. Mereka seru tadi ya. Ada yang sampai loncat-loncat, dan saya melihat itu pun saya sudah bahagia ya. Artinya ketika kami tujuan kami melakukan kegiatan sore hari ini, melakukan trauma healing ini untuk membuat mereka bahagia, dan alhamdulillah itu tercapai. Itu tujuannya. Baik, Ibu, yang terakhir selaku Ketua YHKS ya Bu, ini apa kegiatan-kegiatan atau tujuan-tujuan ke depan yang ingin dilaksanakan tidak hanya bagi anak-anak saja trauma healing, namun mungkin ada lain lagi? Ya, jadi komunitas Hijabers Kawan Wasulul ini memang kami fokus pada sosial kemanusiaan. Jadi ketika ada bencana, kami turun bersama-sama dengan semua elemen masyarakat yang ada di Kota Manado dan di bangsa ini, karena yang kami lakukan tidak hanya kemudian ada di Kota Manado, tapi ada di luar Kota Manado seperti ini, yang dari di luar Kota Manado, dari Kabupaten Sitaro, dan di daerah lainnya di Indonesia, dan itu sudah pernah kami lakukan. Hijabers, Pak. Nah, ini jumlah semua yang snack-snack ini berapa banyak, Pak? Yang Jumlah snack ini berapa banyak, dan juga jumlah anak-anak ini berapa banyak? anak-anak yang kita undang untuk program trauma healing ini ada 45 anak yang semuanya ada di pengungsian di Palempat di Kementerian Sosial. Nah, itu sebelumnya kita sudah melakukan asesmen berapa jumlahnya, kemudian Yakesma dengan YKHS Hijabers kita membuat rencana program trauma healing. Sejak kapan bekerja sama dengan Hijabers, Pak? Nah, Yakesma dengan Hijabers mulai kerjasama itu ketika Ramadan kemarin. Nah, kemarin bulan Ramadan kami ada program untuk santunan yatim piatu dan duafa. Kita selenggarakan buka puasa bersama, kemudian hadiah untuk anak-anak yatim piatu. Oke, baik Pak, untuk penyaluran bantuan sendiri ini hanya kerjasama dengan Hijabers Sulut saja, dengan Yakesma, atau mungkin ada kerjasama antara pihak atau stakeholder lain? Kalau Yakesma sendiri terkait dengan kegiatan-kegiatannya bersinergi dengan banyak pihak, bukan hanya satu lembaga atau komunitas. Yakesma ada donatur perorangan, ada donatur komunitas, ada donatur juga perusahaan. Nah, kemarin juga kami dititipkan dana dan natura dari perusahaan untuk disalurkan ke korban erupsi yang Gunung Ruang ini. Kami salurkan ada di Kota Bitung, di Dinas Sosial, kemudian ada juga yang di komunitas juga, komunitas kemanusiaan yang ada di Bitung, terhimpun kita titipkan ke mereka untuk mereka salurkan ke titik-titik penampungan yang kabarnya ada lebih dari 20 titik mereka. Kemudian ada juga yang di Binut,
yang pengungsi mandiri, kita juga asesmen, kita bantu mereka. Terus Yakesma juga menyalurkan bantuan langsung ke Tagulandang dan di Siau. Di Tagulandang ada dua titik, satu posko tanggap bencana pemerintah di Apeng Salah, yang kedua di dekat situ ada komunitas muslim yang Tagulandang kita sesuai dengan amanah atau titipan dari donatur. Jadi tolong ini dititipkan di titik ini. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.